قال الله جل وعلا في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tiada sedikit pun dalam hidup kita kecuali nikmat Allah yang menyertai kita. Kita bisa beraktivitas, masih bisa bernafas. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak orang yang mengeluh dan tidak menyadari nikmat-nikmat ini karena mereka sudah terlalu dipengaruhi oleh budaya materialisme, bahwa bicara nikmat selalu diasosiasikan dengan kekayaan harta benda dan parameter materi lainnya. Mereka mengatakan jika belum kaya maka mereka merasa belum mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika belum mendapat jabatan, maka mereka juga mengatakan maka saya masih belum mendapat kenikmatan. Padahal pada hakikatnya nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Tanpa keduanya, nikmat-nikmat lain di dunia ini justru tidak berharga kecuali kita mendapatkan kenikmatan iman dan Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat beriring salam semoga sampai kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang anak manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini membawa ajaran agama syariat Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki tentang pembatal-pembatal iman. Jadi insyaallah kita akan membahas pada malam hari ini yaitu pembatal iman. Di antaranya yang pertama adalah mengingkari rububiyah Allah atau salah satu dari kekuasaannya. Orang-orang mengakui bahwa dia yang memiliki, atau di antaranya ada orang yang mempercayai selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu berandai-andai atau orang yang selalu mengira-ngira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa qalu ma hiya ila hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Dan mereka berkata, kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja,
kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanya menduga-duga. Ini adalah orang-orang yang mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah golongan pertama, orang-orang yang bisa imannya batal disebabkan mereka mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pembatal iman yang harus kita ketahui, yakni tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembatal iman yang kedua. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, lahu da'watun haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasitit kaffaihi ilal ma' liyablugha ma'ahu wa ma huwa bibalighin wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hanya bagi Allah lah doa yang benar, dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Jadi orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang yang membatalkan iman mereka sendiri. Dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang ini dia menjatuhkan keimanan mereka sendiri karena disebabkan ketidaktahuan mereka. Jadi apabila kita melihat kepada perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdakwah di kota Mekah itu selama 13 tahun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun itu fokus dengan mengajak manusia kepada tauhid. Ini belum turun ibadah salat. Belum ada namanya perintah mengerjakan salat, belum ada. Maka setelah 10 tahun ini baru turun salat, Pak, baru turun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar iman-iman mereka kuat, kokoh, seperti halnya bangunan yang kita buat. Jadi kalau ingin bangunan itu kuat, maka pertama kali yang kita buat, ya kita menggali lubang. Menggali lubang sedalam-dalamnya. Kalau ingin membuat bangunan yang tinggi, maka kita membuat lubang yang besar, membuat lubang yang dalam sedalam-dalamnya. Kemudian membuat pondasi, Pak. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memperkuat keimanan orang Arab pada saat itu. Maka contohnya kita membuat galian yang dalam, kemudian membuat pondasi yang sekuat-kuatnya, baru kita membuat bangunan di atasnya. Seperti halnya pohon. Kalau semakin kuat akarnya, maka berbagai macam angin yang datang ingin menerpa pohon tersebut tidak akan roboh, karena disebabkan akar-akarnya sudah kemana-mana. Begitu pula Rasulullah SAW selama 13 tahun di kota Mekah. Rasulullah SAW kalau berbicara hukum syariat yang turun, maka Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan kepada mereka untuk sholat yang diwajibkan. Tidak pernah selama 10 tahun. Karena seyogianya apabila pondasi tidak kuat, maka bagi mereka
apa yang disampaikan tidak akan diterima oleh orang-orang Arab pada saat itu. Maka yang ditanamkan oleh Rasulullah keimanan, kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi ketika iman mereka sudah kuat, sudah kokoh, sekuat baja, maka apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mereka mengatakan isma' wa ati, dengar dan taat. Maka setelah kuat iman seseorang, maka apapun yang kita katakan, dalil satu pun akan menjadikan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebabkan iman yang kokoh, disebabkan juga iman karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia di dunia ini pasti mereka akan menginginkan kehidupan yang sukses. Maka di sini kami akan menyebutkan kunci-kunci kesuksesan agar kita mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah taqwallah, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebabkan dengan ketakwaan semua yang kita inginkan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Orang yang bertakwa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan rezeki dari arah mana saja. Jadi orang yang bertakwa akan diberikan rezeki. Tiba-tiba datang rezeki, Pak. Tiba-tiba di mana enggak tahu kita, tiba-tiba datang. Maka jangan heran. Rezeki yang datang itu disebabkan apa? Disebabkan karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyebutkan rizki yang datang dari mana apa saja, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepadaku, kata Allah, orang yang takwa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka juga akan dicukupkan. Dicukupkan segalanya, Pak. Dari kebutuhannya setiap hari Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan. Janji Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari hambanya. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala fa huwa hasbuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan baginya. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dan tidak hanya sekedar itu, Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan bagi kita kemudahan dari urusan-urusan kita. Bukan hanya sekedar memberikan rezeki, bukan hanya sekedar mencukupkan, tapi bagi orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada, kata Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Jadi urusan kita akan terasa mudah, Pak. Kita mendapatkan sesuatu yang tidak pernah diselesaikan, maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dahulukan perkataan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, biar segala urusan yang kita alami akan terasa menjadi mudah, disebabkan karena kita ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali keistimewaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala lagi menyebutkan kepada kita, orang yang bertakwa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala,
Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Bayangkan Pak, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa kita. Kemudian apa lagi? Dan akan melipat gandakan pahala-pahala kita Pak. Bayangkan, akan melipat pahala-pahala yang kita kerjakan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah yukaffiru anhu sayyi'at wa yu'dim lahu ajra." Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Bayangkan Pak, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa kita. Karena hanya orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat apa itu makna takwa. Takwa an ta'mala bi taatillah alam nuri minallah tarju sawaballah. Orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diharapkan? Pahala, tarju sawaballah. Itulah orang-orang yang bertakwa. Dia melakukan ibadah, melakukan amalan-amalan ibadah sesuai apa yang dicontohkan, sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia tidak lebihkan dan dia tidak kurangi. Dia lurus mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang yang bertakwa. Tidak ditambah-tambah. Makanya orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, yukaffiru anhu sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Wa yu'dim lahu ajra, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala-pahala baginya. Masya Allah, ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang harus kita ketahui, kunci kesuksesan yang kedua. Apa kunci kesuksesan yang kedua? Maka di sini disebutkan bahwasanya kunci kesuksesan yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua adalah kunci kesuksesan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah, setelah itu apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Jadi orang-orang yang ingin mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat, maka berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan, hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapak kalian. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkan kepada keduanya perkataan-perkataan yang mulia. Maka jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Sering kita menghafal tentang doa orang tua, tapi mungkin kita lupa Pak mendoakan mereka. Mereka sungguh sangat luar biasa bagi kita. Mereka tidak sempat belajar ilmu agama yang kita ketahui saat ini. Tidak mampu mereka belajar, disebabkan apa Pak? Mereka mendidik kita di waktu kecil membaca, mengajari kita alif, ba, ta. Tapi setelah kita tumbuh dewasa menjadi orang tua, kemudian mereka yang mendahulukan kita lupa dengan mendoakan orang tua kita. Gimana kita ingin mendapatkan kesuksesan sementara kita lupa dengan kebaikan-kebaikan mereka?
Ya, bagi orang tua yang masih hidup, bagi orang tua kita yang masih hidup, jangan lupa untuk selalu berbakti kepada mereka. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua. Kalian mau sukses, taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtul walidain, dan murkanya Allah itu terletak kepada murkanya orang tua. Maka ketika kita mau kemana, mau pergi jauh, jangan lupa untuk minta doa kepada kedua orang tua kita. Karena doa orang tua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita dengar, ridallahu fi ridal walidain, ridanya Allah Subhanahu wa taala tergantung pada ridhonya orang tua. Terus bagaimana ketika orang tua kita tidak ridho? Kita semisal mau berangkat ke pulau sebelah, kita tidak izin kepada orang tua kita. Padahal ridhonya itu tergantung pada ridhonya Allah, tergantung pada ridho orang tua kita. Bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi kita, kepergian kita? Kira-kira apa yang akan terjadi? Kemurkaan. Sebaliknya. Maka banyak kisah yang kita dapatkan dari berbagai macam sejarah-sejarah tentang orang tua. Seperti kisahnya Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram. Kenapa beliau sampai sekarang menjadi Imam Masjidil Haram? Karena berkat doa orang tua. Kisahnya lucu Pak sebenarnya. Ketika Syekh Sudais masih kecil, itu paling nakal Pak, paling nakal sekali. Tapi orang tuanya mendoakan beliau menjadi Imam Masjidil Haram. Bayangkan Pak. Jadi saya sampaikan kepada Bapak sekalian, kita punya anak, jangan sampai sekali-kali keluar dari kata-kata kita perkataan yang tidak baik. Bisa saja dengan perkataan itu terkabulkan dengan doa-doa kita, perkataan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang keluar dari lisan orang tua adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika anak kita berbuat salah, ucapkan baik-baik kepada mereka. Doakan mereka. Karena setiap doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang lebih mengetahui mana itu baik, mana itu buruk. Sedangkan anak kecil tidak tahu, Pak. Mana itu dosa, mana itu tidak dosa. Kita membentak mereka yang masih kecil, dia tidak mengerti apa-apa. Sedangkan kita yang paham, bagaimana ini terjadi? Maka jangan sampai kita lalai. Ucapkanlah baik-baik kepada anak-anak kita. Ucapkan doa kepada mereka, kita sebagai orang tuanya. Ajaran Islam ini meliputi segala aspek kehidupan. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, apa saja yang seharusnya kita jalani di dunia ini, serta apa saja kebutuhan dan bekal yang harus kita persiapkan untuk kehidupan di akhirat nanti. Tentunya jika seorang hamba dihadapkan untuk memilih antara surga dan neraka, maka ia akan memilih surga. Tidak ada orang Islam ketika ditanya, kamu memilih surga apa neraka? Pasti mereka mengatakan, saya akan memilih surga. Maka di sini ada sebuah cerita, seorang ustadz yang bertanya kepada anaknya, kepada anak muridnya. Ketika anak muridnya ditanya oleh ustadznya, wahai santri-santriku, siapa di antara kalian yang ingin mau masuk surga? Maka muridnya mengacung tangan, Pak, semua, kecuali satu anak. Bayangkan itu, Pak. Dan ustadz ini penasaran, kenapa anak ini kok enggak angkat tangan? Apakah anak ini enggak mau masuk surga? Maka ustadznya mengulang lagi, siapa di antara anak-anak yang ingin masuk surga? Maka anak tersebut mengangkat tangan lagi, Pak. Saya ingin masuk surga, saya ingin masuk surga.
Tapi satu anak ini tidak mengangkat tangannya, Pak. Maka seorang ustadz itu mendekati dia dan berkata lemah lembut kepada dia, "Wahai anakku, kenapa kamu tidak mengangkat tangan?" Inilah didikan orang tua. Apa kata anak tersebut? "Wahai ustadz, bagaimana saya mau masuk surga sedangkan saya berbohong kepada orang tua saya? Wahai ustadz, bagaimana saya mau masuk surga sedangkan saya meninggalkan sholat? Wahai ustadz, bagaimana saya mau masuk surga sedangkan saya setiap hari berkata kotor?" Surga tidak menerima yang tidak baik, surga menerima hanya yang baik-baik. Maka ustadz itu menangis. Maka mulai dari sekarang kita perbaiki diri kita, terutama kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Surga memiliki banyak pintu. Sering kali kita mendengar hadis bahwasanya orang yang sholat akan mendapatkan surga dari pintu sholat. Kemudian orang yang jihad, dia akan memasuki surga dari pintu jihad. Kemudian orang yang berpuasa, dia akan dipanggil dari pintu Rayyan. Dan barang siapa yang termasuk orang yang gemar bersedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis di atas menyebutkan beberapa pintu surga yang dapat kita masuki, beragam macam dan tergantung kepada amal perbuatan baik yang sering kita lakukan. Apakah kita gemar sholat, maka kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pintu salat. Atau gemar berjihad, bagi santri-santriku lagi menuntut ilmu, ini adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berjihad di jalan Allah akan dimasukkan ke dalam pintu jihad. Orang yang gemar dari mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, maka dia akan dipanggil dari pintu orang yang berpuasa. Orang yang gemar bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Al-walid awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab aw ihfadhu." Orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Dari penegasan kata paling baik di atas, seakan-akan ingin menunjukkan kepada kita akan pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, apa maksud dari yang paling baik? Sebaik-baik pintu dan paling mulia pintu, maknanya adalah sesungguhnya sebaik-baik pintu yang menjadi wasilah masuknya seorang ke dalam surga juga menjadi wasilah bagi ia untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Apa itu? Yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Melihat hadis dan penjelasan di atas, kita pun sangat dilarang mendurhakai orang tua kita. Tingkat larangan ini mencapai level haram, sebab ada ancaman jika melakukannya. Bahkan mendurhakai orang tua disebutkan oleh Rasulullah SAW termasuk dosa-dosa besar. Rasulullah SAW mengatakan, "Ala ahadithukum bi akbair kabair." Qalu bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-isyraku billah wa uququl walidain." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? Maka kata para sahabat, "Mau ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Al-isyraku billah," yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada kedua orang tua kita. Maka kita kembali, bagaimana kita ingin mendapatkan kesuksesan sementara kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Maka untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat,
maka jangan lupa untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang pertama adalah taqwa Allah, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian kunci kesuksesan yang ketiga. Kunci kesuksesan yang ketiga adalah memperbanyak doa. Doa adalah senjata umat muslim, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa setiap hambanya. Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menyebutkan kepada kita, ud'uni astajib lakum, wahai hamba-hambaku, berdoalah kalian, niscaya akan aku kabulkan doa-doa kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, idza sa'alaka ibadi anni qarib, apabila hambaku bertanya, wahai Muhammad, inni qarib, sesungguhnya aku itu paling dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Apa kata Allah? Aku akan mengabulkan doa-doa yang mereka panjatkan. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Janji Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Kadang kita, setiap manusia di atas muka bumi ini yang tidak ada namanya mereka tidak mempunyai permasalahan. Tidak ada, Pak. Mungkin di antara mereka ada yang diliputi dengan hutang, dengan bertumpuk-tumpuknya hutang. Dan mungkin ada juga orang yang sakit tapi tak kunjung-kunjung sembuh. Nah, kemudian juga ada lagi orang yang sakit tak kunjung sembuh. Kemudian ada orang yang ingin mempunyai keturunan tapi tak kunjung datang. Nah, setiap kita pasti ada permasalahan yang kita hadapi di dunia ini, dan solusinya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah silatul mukmin, senjata kita, Pak. Doa itu adalah senjata kita. Lihat bagaimana para nabi, para anbiya, tatkala mereka mendapati suatu musibah atau suatu permasalahan yang tidak diselesaikan atau suatu ujian, maka mereka mengangkat tangannya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Apa yang dialami Nabi Ayyub alaihissalam? Penyakit yang tak kunjung sembuh. Penyakit yang tak kunjung sembuh. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ayyub? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ayyub alaihissalam, kira-kira dikabulkan apa tidak, Pak? Maka jawabannya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Maka kami kabulkan doa-doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada pada dirinya, dan kami kembalikan Nabi Ayyub kepada keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini, Pak, adalah ajaran Nabi alaihissalam. Maka ketika kita mendapat suatu permasalahan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, masyarakat kita, anak kita, istri kita, jangan lupa untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini jangan sampai kita pisahkan dengan usaha. Karena doa dan usaha itu bagaikan dua mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Karena doa tanpa usaha tidak ada gunanya, Pak. Kalau hanya sekedar berdoa saja,
Semisal ada orang di sini di masjid meminta kepada Allah, ya Allah, saya pengen rezeki, saya ingin mendapatkan uang sebesar dan lain sebagainya. Tapi dia tidak usaha, hanya bermunajat di dalam masjid, tidak keluar, tidak bekerja, tidak berusaha. Kira-kira dia mendapatkan apa yang dia minta atau hanya sekedar doa saja? Maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali pahala doa tersebut. Maka doa dan usaha ini tidak boleh kita pisahkan. Masyarul muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin pengajian kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada 2 minggu yang akan datang. Insyaallah kita akan membahas masih tentang pembatal-pembatal iman. Masih panjang karena waktu sudah cukup, Isya sudah tiba. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Baiklah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.